Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvina Syabani dengan NIM 230022215. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan, yakni Bunny Beach Fish yang telah saya buat. Bunny Beach Fish adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan aksesoris unik berbahan dasar manik-manik atau dikenal dengan beads. Usaha ini menawarkan berbagai macam produk handmade seperti gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya yang dapat disesuaikan sesuai keinginan pelanggan. Jadi di era globalisasi saat ini, banyak sekali tren fashion yang ramai di sosial media. Salah satunya adalah tren fashion dari Beats atau Money-Money tersebut. Fashion dan gaya hidup telah mengalami banyak perubahan dan inovasi. Salah satu tren yang kembali populer adalah Beats atau Money-Money. Adapun visi dan misi dari usaha eh, Bunny Beats Fish ini adalah visinya menjadikan bisnis beats yang disukai oleh kalangan remaja dan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan misinya dengan memberikan sebuah aksesoris yang terbuat dari bahan beats dan benang tali yang sesuai dan disukai oleh kalangan remaja. Karena pendiri membuatnya dengan melihat berbagai model beats yang terus berkembang. Adapun tujuan dan manfaat dari usaha ini adalah yang pertama, tujuan memberikan aksesoris unik dan handmade yang dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan peluang kerja bagi komunitas lokal seperti ibu rumah tangga, remaja, atau individu yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui kerajinan tangan. Lumayan banget ini. Yang tiga, memperkenalkan aksesoris berbasis kerajinan tangan atau handmade tadi sebagai bagian dari gaya hidup modern yang tetap memiliki nilai seni dan tradisional. Adapun manfaatnya, usaha ini memberikan dampak positif yang luas bagi berbagai pihak. Bagi pelanggan, Bunny Beach Fish menawarkan produk unik dan berkualitas yang mencerminkan identitas pribadi, serta aksesoris yang terjangkau dan tidak pasaran. Untuk komunitas lokal, usaha ini memberikan pelatihan keterampilan dan meningkatkan pendapatan melalui kolaborasi produksi. Kalau dari sisi usaha, Bunny Beach Space berpotensi membangun brand lokal yang kompetitif dan membuka peluang ekspansi di pasar digital dan offline. Di lingkungan juga diuntungkan melalui pengurangan limbah dan promosi produk ramah lingkungan. Karena beats sendiri kan itu ada yang dari kaca, ada yang dari plastik, dan lainnya. Terakhir, bagi industri kreatif, usaha ini memperkaya dunia mode dan kerajinan tangan dengan ide-ide baru serta meningkatkan apresiasi terhadap produk lokal dan handmade. Secara keseluruhan, Bunny Beach Fish tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis saja, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Adapun empat modelnya, yakni produknya itu adalah Bunny Beach Fish, merupakan usaha manik-manik yang dijadikan aksesoris. PS atau tempat lokasinya itu di sekitaran UNP atau dekat Air Tawar Barat, Sumatera Barat, Padang. Harga yang dijual tergantung barangnya. Jadi misalnya ada gelang dijual dengan harga 5 sampai 10 ribu, itu yang berkualitas loh. Bayangin harganya semurah itu. Dan strap HP dimulai dengan harga 15 ribu sampai 20 ribu. Untuk promosinya, eh, kita menyediakan promosi di WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Berikut adalah SWO analisis SWOT. Strengths, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Bisnis ini memiliki potensi yang besar untuk menarik perhatian kalangan remaja dan mahasiswa melalui produk aksesoris yang unik dan berkualitas tinggi. Dengan menawarkan pengalaman personal seperti kesempatan untuk belajar, membuat manik-manik sendiri, Bunny Biscuit dapat menciptakan keterikatan emosional dengan pelanggan.
Lokasi strategis di sekitar UNP yang merupakan pusat aktivitas remaja dan mahasiswa juga memberikan keuntungan tambahan dalam menjangkau target pasar. Secara keseluruhan, kombinasi dari produk yang menarik, pengalaman interaktif, dan lokasi yang tepat menjadikan Bani Bitfish memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Usaha ini menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Proses pembuatan produk handmade yang memakan waktu dapat membatasi kapasitas produk dan mengurangi efisiensi, sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, fokus yang sempit pada kalangan remaja mengurangi peluang untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Keterbatasan modal dan sumber daya sebagai bisnis kecil juga dapat menghambat upaya pemasaran dan pengembangan produk. Terakhir, kurangnya pengalaman dalam manajemen bisnis dan pemasaran. Sebagai pendiri baru atau pembisnis baru, dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola operasional dan strategi pertumbuhan. Secara keseluruhan, kelemahan ini perlu diatasi agar Bunny Bee Space dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Bunny Bee Space adalah eh, bisnis berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan tren yang sedang berkembang di kalangan remaja, khususnya meningkatkan permintaan untuk aksesoris. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran, Benefit Beach Fish dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kesadaran mereka secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan influencer atau mitra bisnis lainnya dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan menarik perhatian lebih banyak konsumen. Pengembangan variasi produk baru atau layanan terkait manik-manik juga dapat meningkatkan daya tarik dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan peluang ini, Bunny Beach Fish memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam industri aksesoris atau dunia kreatif. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Hmm, Ancaman bisnis ini beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan dinamis, yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Banyaknya bisnis serupa di pasar dapat mengurangi eh, pangsa pasar dan membuatnya sulit untuk bersaing. Selain itu, tren model dan aksesoris yang cepat berubah dapat menyebabkan fluktuasi dalam permintaan produk sehingga Bunny Biscuits harus selalu beradaptasi untuk tetap relevan. Situasi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama di kalangan remaja yang mungkin lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi. Terakhir, ketergantungan pada platform media sosial untuk pemasaran berarti bahwa perubahan algoritma atau kebijakan di platform tersebut dapat berdampak negatif pada strategi pemasaran yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, ancaman-ancaman ini perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik agar Bunny Biscuits dapat bertahan dan berkembang di pasar. Selanjutnya, analisis keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat ada barang tetap. Barang tetapnya ada apa aja? Ada gunting, jepitan tali, jarum manik-manik, tang, peniti, mangkuk, garis, mancis, ada lilin batangan. Adapun barang bakunya, yakni manik-manik dong. Manik-manik itu bukan satu saja jenisnya. Jenisnya tuh banyak. Ada manik-manik mod, manik-manik pasir, manik-manik kristal, manik-manik ceko, ada resin, ada mutiara, stopper, dan lainnya. Bisa dilihat di layar ini. Sebenarnya ini bagian lainnya dan totalnya ada di mana analisis keuangannya itu dari secara keseluruhan total biaya produksinya adalah 3.860.000. Wow, lumayan. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Nah, di sini adalah proses pembuatan gelang. Proses pembuatan gelang, strap, dan hampir lainnya itu hampir sama. Di bagian apa pembedanya? Mari kita simak ya. Sediakan manik yang pertama ini pembuatan gelang. Sediakan manik-manik yang digunakan dengan ide dan kreativitas kita. Jadi kalau mau buat yang mau gantungan kunci, gelang,
kalung, cincin, dan lainnya itu, kita harus kreativitas dulu di mana menyusun manik-maniknya tuh supaya bagus. Gimana love-nya letaknya di mana, bintangnya letak di mana, manik-manik bulatnya warna apa, itu harus dikreatifkan dulu sebelum kita memasukkan benang kepada manik-manik tersebut. Yang kedua, ukuran tali giok di sini karena Bunny Beach Fish itu memakai tali giok atau tali yang lain. Jadi yang paling mumpuni itu tali giok. Ukurlah tali giok sepanjang 90 cm menggunakan garis lalu potong dengan gunting. Sedangkan ini untuk membuat gelang ya 90 cm. Sedangkan untuk membuat strap, membuat cincin, buat gantungan kunci dan yang lainnya itu tergantung juga. Jangan eh, bisa dilihat di TikTok, YouTube, atau Instagram untuk membuat gelang dan eh, berapa ukurannya. Selanjutnya, bakarlah ujung tali menggunakan mancis atau korek api untuk mempermudah jalannya masuk manik-manik. Jadi kan di ujung benang itu kadang bercabang. Nah, untuk supaya tidak bercabang, itu dipanaskan dulu, baru dikuncupkan supaya mudah untuk memasukkan manik-maniknya. Selanjutnya, masukkan manik-manik yang telah didesain atau dari kreativitas kita sendiri menjadi gelang yang bagus dan menarik mata memandang. Mau gelang, mau strap, mau cincin, mau mainan kunci itu sama aja. Dan saat manik-manik sudah dimasukkan dan disesuaikan dengan ukuran ukuran tangan atau strap atau cincin atau eh, gantungan udah sesuai menurut kita, ikatlah tali giok sesuai simpul yang digunakan untuk membuat gelang, strap, eh, mainan kunci, cincin dan lainnya. Itu eh, ada simpulnya sendiri. Mas, Masuk dari simpul itu adalah ikatan di mana tali bertemu tali itu namanya simpul. Jadi simpulnya itu berbeda-beda. Bisa dilihat di eh, TikTok atau IG cara pembuatannya gimana. Kemudian bakar ujung benang yang sudah diikat tadi menggunakan mancis atau korek api. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi ada lebihnya itu kita gunting, ujungnya kita bakar dan tuh kita pipihkan supaya itu kuat. Itulah tujuan eh apa supaya tahan lama dan tidak mudah putus. Yang terakhir berilah kutek. Tahu kutek nggak? Kutek. Ya, nail. Nail gitu, kutek bening agar warna hitam hasil pembakaran tadi tidak terlihat jelas. Ini opsional ya, boleh pakai, boleh tidak. Tapi di Bunny Beach Fish ini menggunakan produk yang berkualitas, jadi hasilnya harus yang berkualitas. Makanya tidak mau ada eh, kekurangan sedikit pun. Jadi Bunny Beach Fish melihat dari segala aspek. Selanjutnya ada pengemasan. Setelah gelang, strap, cincin, mainan kunci, dan lainnya itu dibuat, selanjutnya kita pengemasan. Untuk gelang dimasukkan dalam packaging yang ukuran berbentuk persegi. Karena gelang kan bentuknya bulat kan, bulat. Jadi persegi itu udah cocok. Sedangkan untuk strap HP menggunakan ukuran yang berbentuk persegi panjang. Karena strap HP itu kan memanjang. Jadi harus menggunakan yang persegi panjang. Dengan cincin itu bisa menggunakan yang lebih kecil. Persegi yang lebih kecil. Ukurannya kalian bisa lihat di Shopee untuk pembeliannya itu. Ada yang 9 kali 16, ada 4 kali 12, ada 10 kali 14. Itu tergantung minat masing-masing. Setelah dimasukkan gelang dan aksesoris lainnya, lalu kita rapikan dan aksesoris lain itu supaya enak dipandang. Jadi tidak asal masuk aja. Jadi kita harus melihat eh, gimana posisinya ini udah baik atau benar, udah baik atau salah. Jadi kita tuh harus melihat aspek dari eh, pengemasan tersebut. Lalu tutup packaging tersebut sesuai dengan bentuknya. Gelang dan aksesoris lainnya siap untuk dijual. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini ada segmentasi pasar. Target pasar yaitu semua kalangan sebenarnya.
baik anak-anak, remaja, atau dewasa, terutama mahasiswa yang ingin menghias tangannya, lehernya, jari manisnya, tasnya, atau, untuk kunci lainnya bisa. Ya, tapi dengan berbahan dasar dari manik-manik. Harganya sangat terjangkau, yang di mana gelang mulai dari harga 5.000 sampai 10.000, strap HP dari harga 10.000 sampai 20.000, dan nanti, eee barang yang lain akan disesuaikan juga harganya. Untuk promosinya, seperti yang sudah saya bilang, media promosi yang digunakan adalah WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk lokasi penjualannya ini, dapat dilakukan secara offline atau online. Untuk offline, produk saya berlokasikan di sekitar UNP Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Bisa calling-calling ya. Baik, sekian dapat saya jelaskan. Eh, Maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.